Apa nggak takut, Ma, tidur sendirian di tengah-tengah hutan kayak gini? Udah biasa. Sudah biasa, Masya Allah. Abahnya ke mana? Abah berobat ke Puspahyang. Oh, Abah lagi sakit. Sakit Sudah berapa lama, Mak? 14 hari. Sudah 14 hari. Dan Ma ini ditinggal menginap di sini sudah berapa lama? 1 malam. Oh, baru malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan di kesempatan kali ini kita sedang berada di wilayah Kecamatan Teraju, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi sepasang lansia yang saat ini hidup di tengah-tengah hutan selama puluhan tahun. Oke teman-teman, seperti apa kisah hidup sepasang lansia ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi pada malam hari ini kita akan mengunjungi kembali Mak Ama dan suaminya ya. Pasangan lansia yang hidup di tengah-tengah hutan selama puluhan tahun. Dan seperti biasa, untuk sampai ke tempat tinggalnya mereka ini, kita akan melakukan perjalanan sejauh 2 kiloan. Dan seperti ini teman-teman, suasana perjalanan malam menuju ke tempat tinggalnya Mak Ama dan suaminya. Nah ini suasananya benar-benar sangat sepi. Dan di awal perjalanan ini juga kita sudah mulai nanjak nih. Karena posisi tempat tinggal Mak Ama dan suaminya ini berada di atas bukit. Jadi untuk sampai ke sana nih kita harus nanjak dulu. Dan ini tanjakannya juga lumayan panjang teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman, di kunjungan kita kali ini kita membawa titipan amanah dari Ibu Sapia berupa uang tunai senilai Rp500.000 dan juga titipan amanah dari Kawin Qatar berupa tempat minum atau termos panas. Nah ini alhamdulillah, terima kasih buat Ibu Sapia dan Kawin Qatar yang sudah membantu kegiatan saya. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan dilancarkan terus rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah teman-teman, suasana perjalanan malam menuju ke tempat tinggalnya Mak Ama dan suaminya ini benar-benar sangat sepi. Bisa dibayangin, mereka hanya berdua tinggal di tengah-tengah hutan yang sangat jauh kemana-mana nih. Dan alhamdulillah teman-teman, di perjalanan malam kita kali ini juga kita masih ditemani sama Pak RT ya. Biasanya kan saya sama Ijal aja. Nah ini Pak RT sudah
kedua kalinya menemani kita melakukan kunjungan malam. Jadi kenapa Ma'ama dan suaminya ini kita kunjungi pada malam hari? Karena saya tuh penasaran teman-teman. Setiap kali kita kesini itu biasanya siang terus ya. Sekitar 3 kali lah. Dan ini adalah kunjungan yang keempat kali. Makanya saya lihat kondisi waktu itu sangat memprihatinkan. Bagaimana kalau kondisi kehidupan mereka pada malam hari. Dan mereka ini kan tinggal di hutan, gak pakai listrik teman-teman. Hanya mengandalkan lampu cas atau center cas. Kalau baterainya habis, mereka harus turun ke kampung. Kalau enggak, mereka biasanya menggunakan lampu jempor. Dan itu harus pakai solar atau minyak tanah. Jadi bisa dibayangin kan, sudah tinggal di tempat yang jauh kemana-mana. Penerangannya pun hanya mengandalkan lampu jempor atau lampu center cas. Jadi kenapa Ma'ama dan suaminya ini kita kunjungi lagi? Karena mereka ini gak punya rumah di kampung. Selain gak punya rumah, mereka juga gak punya tanah. Nah, tempat tinggal mereka yang ada di hutan ini pun mereka numpang teman-teman. Numpang di tanah perhutani. Dan informasi terakhir yang kita dapat bahwa rumah atau tempat tinggal yang mereka huni sekarang pun itu dibuat sama pemerintah desa atau dari penghuni desa teman-teman. Makanya untuk kunjungan ke Ma'ama dan suaminya ini saya prioritaskan. Dan lihat nih teman-teman, nih tempatnya kayak gini kalau malam hari. Nih kita sudah berada di tengah-tengah hutan belantara nih. Nih pohon-pohon pinusnya pun gede-gede banget. Ya, seperti inilah suasana perjalanan malam menuju ke tempat tinggalnya Ma'ama ya. Ini benar-benar sangat sepi teman-teman. Kita nggak dengar suara apa-apa. Nggak ada suara aktivitas motor atau apa ya. Hanya ada suara binatang-binatang malam nih. Dan hebatnya lagi, Ma'ama dan suaminya ini tempat tinggalnya jauh dari mata air. Jadi kalau mereka mau mandi atau mau
eh, pakai buat kebutuhan minum itu harus turun dulu ke sungai. Dan itu jaraknya juga lumayan teman-teman. Bayangin di usia yang mereka sudah sepuh banget ya, bertahan tinggal di tempat yang kayak gini. Karena nggak ada pilihan lagi teman-teman. Kalau mau ke kampung ya nggak punya tempat, nggak punya tanah. Pilihan satu-satunya hanya di sini nih, di tempat yang kayak gini nih. Lihat. Jadi teman-teman, sangat bermanfaat sekali apabila ada teman-teman yang nitip rezeki seperti ini ya. Karena rata-rata orang-orang yang kita kunjungi itu mereka tinggal di hutan, itu salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Selain mereka bertahan hidup, mereka juga cari makan di hutan. Nah ini nih, kita udah mau sampai ya, tinggal nanjak ke atas nih. Dan untuk airnya itu di sini nih, ke sana. Jadi kita harus ke sana dulu. Nah, kalau rumahnya berada di atas, ini bayangin posisi tempat tinggal mereka nih. Saya liatin dulu ya. Ini adalah jalan menuju ke tempat mata air. Dan kalau malam hari seperti ini, sepi. Jadi kalau Mak Ama ini kan rumahnya berada di atas. Nah, untuk menuju ke tempat mata air ini jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter teman-teman. Ya lumayan, cuman jalannya nanti turun ke arah sana. Lumayan jauh. Oke, kita lanjut ya. Naik menuju ke rumahnya Mak Ama nih. Nah ini Ijal sama Pak RT sudah lebih dulu ke atas. Ini kita sudah masuk di kebun-kebunnya Mak Ama dan suaminya ya. Ini jalannya berkelok-kelok. Waduh, saya nyasar kayaknya nih ya. Oh iya teman-teman, ini nih ketutup sama ini. Oke. Oh iya nih. Saya nyasar teman-teman. Ini harusnya jalannya belok nih di sini. Oh iya. Rumahnya ada di depan tuh. Ya Allah. Nyasar saya. Potong jalan aja lah.
nyasar nih. Aduh. Nah ini harusnya dari sini nih. Tadi jalannya harusnya dari sini ya. Nih jalannya. Cuman ini, dari sini ke bawah nih. Tadi saya nyasar. Ya. Nah ini alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai nih di rumahnya Mak Ama ya sama suaminya. Seperti ini. Kalau suasana malam hari di rumahnya Mak Ama ya. Masya Allah. Kayak gini. Nih. Gak ada penerangan teman-teman. Ya. Nih. Dan alhamdulillah teman-teman, ini kebunnya juga pun subur ya, walaupun sekarang tuh musim panas. Nih. Duh, pisang-pisangnya juga bagus nih. Masya Allah. Nih ya. Bahkan untuk bagian dinding rumahnya pun sekarang sudah dikasih kain-kain seperti ini ya. Karena posisi tempat tinggalnya Mak Ama ini berada persis di atas bukit ya. Jadi di sini tuh kalau musim panas kayak gini benar-benar dingin. Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita udah sampai juga nih. Nah tuh, Mama langsung pakai penerangan lampu cas ya. Mak, damang Mak. Alhamdulillah. Masya Allah. Nih, ya. Abah kemana Mak? Apa tadi Jeksi, tadi teh. Oh, Abah sakit. Mohon. Oh. Sakit alergi. Jadi Mak sendiri? Emak sendiri. Ya Allah teman-teman. Ini bayangin. Mana namanya teh? Mak Ama itu di sini sendirian. Ya Allah. Pemberani banget nih. Hebatnya. Luar biasa ini. Masya Allah. Nih teman-teman. Tinggal di tempat yang kayak gini ya. Seorang diri ya. Tadinya sama Abah. Cuma sekarang Abah itu kondisinya lagi sakit. Lagi berobat ke Puspahyang. Makanya Mak Ama ini sendiri. Ya Allah. Saya nggak nyangka ya. Jadi teman-teman lihat sendiri kan. Bagaimana kondisi kehidupan Mak Ama dan suaminya ini ya. Dan beliau ini pada saat kita kesini, suaminya lagi sakit. Makanya beliau tidur sendiri nih. Masya Allah. Nah ini sekarang kita mau masuk dulu. Namun sebelum kita masuk, kita buka sepatu dulu nih. Setahun ya. Iya Mak. Udah lama kita nggak kesini. Alhamdulillah kita kesini lagi. Masya Allah. Pak RT? Aman? Aman. Oke. Buang keringat dulu. Oke. Nah ini kita masuk dulu. Kita mau serahin amanah. Mutu aya teh semingguan. Oh. Mutu aya teh. Jangan sebelakan Kak si Aden. Masya Allah. Teh buat teu damang. Da mutu wae. Ayo Mak, kita masuk dulu. Kita mau serahin amanah nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah teman-teman, seperti ini ya tempat tinggalnya Mak Ama ya. Sama seperti dulu-dulu. Cuma kalau sekarang kan kondisinya malam hari. Jadi Mak Ama itu pakai ini.
Nih, Damar. pakai damar ya. Jadi ini minyak apa ini? Tanah atau minyak? Tahu sayur. Oh, minyak goreng. Mumpun Masya Allah. Hebat ini. sayur deh. Luar biasa. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, ini nunggu ini dulu. Beres-beres dulu. Oke. Bios, Mak, bios. Nah. Masya Allah. Ma, kumaha damang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ma sendirian. Sendirian. Sudah berapa hari Abah sakit? Sehari. Oh. Tanah sakitna 14 sasi. Oh, 14 hari. 14 sasi. Oh, terus Abah itu turun ninggalin Ma baru Iya. sehari ini. Iya. Malam ini Ma sendirian. Ma. Sendirian. Masya Allah. Ma nggak takut nih tinggal di tempat jauh kayak gini seorang diri? Biasa-biasa. Oh, biasa-biasa. Ente Sion. Masya Allah. Hebatnya. Jadi teman-teman lihat sendiri kan. Ini kita nggak sengaja. Ternyata Ma ini tidur di sini sendirian. Kebetulan Abah itu lagi sakit ya. Dan sekarang tuh berobat di Puspahyang. Iya. Jadi belum naik ya. Nah, ini kita doain mudah-mudahan suaminya Ma lekas sembuh dan kembali lagi ke sini ya. Amin. Nah, ini Ma punten, saya ke sini silaturahmi lagi. Iya. Dan mohon maaf banget saya kesininya malam-malam. Alhamdulillah. Jadi saya pengen tahu bagaimana kehidupan Ma kalau di sini tuh malam hari tuh kayak gimana. Dan Masya Allah Ma ini hebat ya. Sendirian nih di rumah. Iya. Tinggal di tempat yang jauh kemana-mana ini. Nah, Ma punten seperti biasa. Saya kesini juga bawa titipan amanah. Alhamdulillah ada Ibu Sapiah nitip uang tunai buat Ma. Iya. Senilai Rp500.000. Amin. Alhamdulillah. Dan juga ada titipan dari Kak Bibin Qatar. Beliau nitip buat Ma berupa tempat minum atau termos panas. Nah, ini saya mau serahkan Ma. Nih Ma punten, ini rezeki dari Ibu Sapia buat Ma. Senilai Rp500.000. Alhamdulillah. Dan ini Ma titipan amanah dari Kawin Qatar. Ini termos panas. Alhamdulillah. Nah, saya juga bawa oleh-oleh buat Ma ini punten. Minyak goreng. Insya Allah. Nah, ini ada sedikit beras Ma. Nah, buat kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ada sembako macam-macam isinya, ada biskuit, ada kopi, ada energen, macam-macam. Mohon ditampi Mak punten. Masya Allah. Nuhun ka ibu ibu sing langkung Amin. anu dikasih ka ibu amahnya. Amin. Sing barokah sing mangfaat sing langkung kieu ageungna. Amin. Anu dipasihkeun ka abdi sing padah maslahat. Amin. Ayeuna sawengi-wengi aden ka abdi-abdi teh tos samingon malihan Masya melu Allah. emut wae teh naon muih wae sur abdi teh nya teu damang kitu Abah cekengnya teh cekengnya di mana atuh abdi teh cekeng hoyong pepenak deui cekeng pirakunya nya Abah cekeng mah pepenak deui mah sur abdi teh. Jadi Ma ini udah beberapa minggu ini Abah lagi sakitnya. Ya. Jadi Ma itu kebingungan. Ya, dapat duit dari mana ya. Alhamdulillah malam hari ini kita datang membawa rezeki buat Ma ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak banyak ya Ma ya, tapi mudah-mudahan barokah ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu Abah
ya, Ya. buat berobat nih, Ya. Masya Allah. Bisa Jadi, nyeng ke itu ke Puspahyang. jadi Ma besok langsung nyusul, Iya. jalan kaki. Jalan kaki Masya kayak itu ke Allah. sini ke Mandala. Ini luar biasa ya. Jadi Ma ini kalau ke Mandala sudah pasti jalan kaki. Jalan kaki. Sabaraha jam kadi itu? Tilu jam. tilu jam. 3 jam teman-teman ya. Masya Allah. 8 kilo nih. 9 kilo. Hebat ya. Ini Ma punten usianya sabaraha tahun ya Ma? Saha. Ma, aya 80-an? 70 tilu pinten. 70? Tilu. 73. Nah, di usia yang 73 ini Ma masih kuat jalan. Masya Allah. Ma nyangkan teh abi ka dieu? Teu nyangka. Masya Allah. Namanya teh saking saha. Heeh. Pamit nyebat anjeun mah. Ujang. Heeh. Yuh, ceking kota. Tapi kenal suarana Ijal. Mohon, kenal nama teh jeung ceking ieu teh. Ari abi mah sangkian teh ceking. Sahanya. Saha ceking Jang Ijan kapungkur kitu. Nama teh mameh di teh mameh gugar. Masya Allah. Malah engan ditentos. Ma, jadi sekitar beberapa hari yang lalu itu kita pengen ke sini. Cuma waktu itu tuh pas kita pulang dari Bojonggambir tuh capek banget. Tapi saya itu firasat saya pengen ke sini ketemu sama Ma ya. Mungkin ini rezekinya Ma. Alhamdulillah ya. Ente nyangka-nyangka juga saya ke sini berpapasan dengan Abah lagi sakit ya. Jadi pas banget nih teman-teman ya. Terutama rezeki dari Ibu Sapia sangat membantu sekali buat kehidupan Ma ya, terutama buat berobat nih untuk si Abah ya. Nah, ini kita sama-sama doain mudah-mudahan Ma diberikan kekuatan, mudah-mudahan Abah segera dikasih kesembuhan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ma punten, habis ini saya mau izin mau lihat-lihat nih ya kondisi rumahnya Ma ini. Nah, teman-teman. Cak-cakan. Kita lihat lagi nih ya. Ya. Nih bagian dapur kayak gini kalau malam hari ya. Ini benar-benar gelap ya. Ma itu hanya mengandalkan ini nih ya, yang pertama ya. Dan yang kedua tuh itu ya. Jadi kalau misalnya lampu casnya ini udah mati ya udah, mau nggak mau harus pakai ini ya. Nih. Nah, sekarang kita coba lihat nih ke depan ya. Nih. Tadi tuh saya nyasar teman-teman ya. Jalannya tadi kemana Jal? Ke sini Om. Jalan baru ya sebelah mana? Ke sini terus ini ke kiri. Oh ini. Ya, ke kiri. Tadi saya malah nyasar dari bawah situ tuh. Yang dari gubuk sebelah mana Jal lagi? Ke sini. Saya malah nyasar dari gubuk tadi tuh Jal. Yang ada pohon tumbang. Heeh. Ikutin pohon tumbang nanti belok kiri ke sini. Oh ini. Saya malah lurus ke sana. Tuh. Ya Allah. Ini jalannya yang tadi teman-teman ya. Nih jalannya. Saya harusnya dari pohon tumbang ini. Nih malah tadi saya ke sana. Terus ke sana tuh. Untung tadi saya lihat saya senter. Kalau enggak bablas sampai kemana itu ya. Jadi seperti inilah ya kehidupan Ma'amah dan suaminya di tengah-tengah hutan. Saya sangat prihatin sekali melihat kehidupan Ma pada malam hari ini ya, karena beliau sendirian. Suaminya lagi sakit dan berobat di Puspahyang, belum balik, dan katanya besok mau nyusul. Masya Allah, luar biasa ini. Kenapa kita kunjungin malam ya, agar teman-teman juga bisa merasakan nih kondisi beliau pada malam hari itu kayak gini. Benar-benar gelap. Bayangin ya, di usia yang sudah seperti ini beliau sendirian. Berani banget teman-teman. Saya nggak nyangka ya. Nih kalau perkampungan dari sini nggak kelihatan lampu-lampunya. Soalnya jaraknya lumayan jauh. Nih.
sepi di sini mah. Masya Allah. Nih kayak gini nih. Nih rumahnya pun sudah mulai lapuk ya. Nih atapnya ini pakai atap kirai ya, daun kirai ini. Nah di sini dilapis pakai ini ya, injuk aren. Nih. Masya Allah, luar biasa. Jadi Ma ini sangat senang ya pada saat kita kesini ya. Alhamdulillah teman-teman, terbantu sekali ya atas rezeki yang dititipkan sama donatur-donatur kita. Masya Allah, luar biasa nih. Dan ini langsung disuguhi Pak RT habis pisang ya. Pak RT emang enggak? habis banyak. Oh sudah habis banyak? Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin saya rasa cukup ya. Dan sekarang kita waktunya bergegas balik karena ini sudah malam banget. Ya kita doain aja mudah-mudahan Mama dan suaminya selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Saya Ibra mengucapkan sekian. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.